Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswa semua di manapun Anda berada, kita akan belajar pertemuan pertama ini untuk kelas metodologi penelitian bisnis ya, di mana mata kuliah ini mempunyai bobot 3 SKS dan mempunyai kode di buku panduan Anda itu MNC 50233. Metodologi penelitian bisnis ini adalah mata kuliah yang menjadi suatu kewajiban yang harus diambil dan mempunyai nilai yang lulus ya, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah alat yang persyaratannya pun untuk mengikuti harus melewati statistik 1, statistik 2, kemudian manajemen SDM ya, kemudian manajemen pemasaran dan manajemen keuangan ya, dan konsentrasi ya. Ini juga sudah mulai akan ditempuh ya nanti setelah Medpenbis ini dilakukan ya. Nah, kemudian juga mata kuliah ini juga akan menjadi persyaratan di mana Anda akan mengambil skripsi ya. Bagaimanapun sebuah penelitian secara umum ya, kalau skripsi itu adalah salah satu dari penelitian ya. Kalau skripsi itu sebetulnya masuk ke latihan penelitiannya. Kalau mahasiswa tidak pernah mengikuti latihan penelitian dengan dosen sebelumnya ya, sebelum mengambil skripsi ya, ataupun mengikuti latihan penelitian di UKM, unit kegiatan mahasiswa kita, nah maka skripsi itu menjadi latihan yang pertama ya, kecuali kalau ada yang sudah mengikuti dengan dosen pada acara penelitian tertentu ataupun penelitian yang dilakukan di UKM. Nah, buku yang digunakan ya, kalau saya pribadi ya, dan mengikut juga di rencana pembelajaran studi itu ada satu ya, yaitu Uma Sekaran ya. Kalau dulu Uma Sekaran itu bergabung dengan sendirian ya, sendirian. Nah, sekarang ini Uma Sekaran itu dengan Roger Bugi ya. Nah, ini adalah buku yang versi tahun 2016 ya. Nah, buku yang kedua, kalau dulu Donald R. Cooper itu bergandengan dengan Emory ya, Emory ya, dengan Emory, sekarang ini dengan Pamela S. Schindler ya. Nah, dua buku ini merupakan buku yang cukup memadai ya, atau sangat memadai untuk buku yang berbahasa Inggris ya. Nah, adapun untuk buku-buku yang berbahasa Indonesia, nah itu ada banyak ya. Misalnya Pak Profesor Sugianto ya dari Kiblat UGM ya, kemudian ada Profesor Sugiono ya, ada juga dari Undip ya, juga bisa dirujuk ya. Beberapa buku yang jumlahnya sangat banyak itu tentu saja Anda jarang untuk membuka semuanya ya, karena memang di semua buku itu ada kelebihan dan kekurangannya juga ya. Nah, maka saya membuat satu rangkuman ya, atau satu modul yang bisa Anda lihat di lampiran di kelas psikologi kita, yaitu modul ya. Kemudian yang kedua PPT ya, yang saya sampaikan ini ya. Kemudian barangkali nanti ada tambahan file video ya, terutama yang ada kaitannya dengan latihan ya, dengan latihan, baik latihan untuk membuat proposal, membuat skripsi, ataupun membuat analisis data ya. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi di sini bahwa Anda menempuh metodologi penelitian itu bukan hanya untuk menulis skripsi, bukan ya, tetapi
penelitian secara umumnya ya. Jadi nanti kalau Anda di dunia kerja ya, penelitian yang Anda akan hadapi itu nanti masing-masing mempunyai jenis yang berbeda-beda ya. Nah baik, kalau kita melihat silabi ya, jadi ini adalah RPS ya. RPS ini disusun bersama-sama ya. Biasanya saya, Bu Rini, dan Pak Ikhwan ya. Nah, kemudian untuk dosen-dosen yang lain nanti akan mengikuti di bawah ini sebagai pengampu ya. Nah, adapun capaian mingguan ya, yang kalau kita mempelajari apa setiap minggu ya, ini ada di sini ya. Jadi ini adalah definisi ya, kemudian pendekatan ilmiah dan ciri penelitian yang ilmiah itu seperti apa, kemudian mendefinisikan masalah, kemudian melakukan review terhadap literatur dan memunculkan hipotesis ya, ini minggu ketiga. Kemudian minggu keempat itu desain penelitian ilmiah ya, pengumpulan data ya, kemudian menjelaskan sampel ya, menjelaskan populasi, kemudian teknik pengambilan sampel ya. Nah itu ini kita masuknya ke 7 dulu ya sebetulnya itu ya di sini. Kalau 8 ini setelah mid ya. Nah setelah mid. Nah kemudian dari silabi ini atau RPS ini buku yang dipakai umat sekarang semua ya, tapi kalau dari sisi saya pribadi tidak harus satu ya, tapi ada banyak yang harus kita baca ya, makanya saya membuat modul sendiri. Nah ini adalah RPS-nya ya. Nah jadi buku yang akan kita gunakan memang cenderung ke umat sekarang, tapi di dalamnya juga ada campuran-campuran dari buku-buku yang lainnya ya, baik itu berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris ya. Kemudian ada satu buku lagi, yaitu kalau kita offline ya, sebetulnya kita harus tiap bab yang kita sampaikan itu ada latihannya ya, sehingga latihan tersebut itu akan memberikan pengalaman kepada Anda sebelum Anda membuat proposal atau membuat skripsi secara sebenarnya ya. Dari buku ini sudah saya susun sudah sekitar 6 atau 7 tahun yang lampau ya, 6 atau 7 tahun yang lampau. Ini yang saya munculkan adalah tahun yang kemarin, yaitu 2019. Saya biasanya dengan Bu Rini juga untuk menyampaikan latihan ini supaya mahasiswa tidak latihan dengan menggunakan menulis komputer ya. Jadi ini sebetulnya menulis tangan ya. Nah, tapi belum saya pikirkan nanti bagaimana untuk kelas daring ini latihan Anda seperti apa. Nah kemudian juga saya membuat satu buku yang merangkum jenis alat bantu pengambilan keputusan di dalam metodologi penelitian bisnis ini, yaitu statistik milenial ya. Dimana kalau tahun-tahun sebelumnya ya, memang baru tahun 2020 ini ya, dan itu pun di semester akhir ya, maksudnya di akhir tahun 2020 ya, yang semester genap tahun 2020 itu belum menggunakan statistik milenial, tetapi statistik SPSS ya. Jadi hanya satu saja yang dipelajari, yaitu SPSS. Nah padahal permasalahan itu ada kompleks ya di dalam metodologi penelitian ini, terutama di bidang bisnis. Itu selain kita dihadapkan dengan data primer, kita juga dihadapkan dengan data sekunder ya. Selain itu kita juga dihadapkan selain data-data pemasaran SDM, kita juga dihadapkan dengan data-data keuangan yang dia itu sekunder banget begitu istilahnya ya. Meskipun di manajemen keuangan itu keperilakuan juga ada ya, pakai SPSS biasa masih mampu ya. Nah titik tekan di dalam statistik milenial ini adalah adanya program baru yang kita sosialisasikan kepada mahasiswa supaya
literasi bacaan penelitian Anda itu menjadi meningkat ya. Kalau Anda hanya menggunakan SPSS ya, maka literasi Anda akan sempit ya. Kalau ketemu bacaan penelitian yang kualitasnya lebih tinggi ya atau lebih kompleks begitu, maka seringnya Anda paling tidak itu mempreteli ya supaya lebih sederhana ya. Kalau tidak mau mempreteli, biasanya Anda mundur ya untuk mencari literatur yang lebih rendah atau mungkin lebih di bawah dari yang Anda baca yang terlalu tinggi itu. Nah, maka dengan adanya EVIUS dan Smart PLS yang mulai kita sosialisasikan ini, maka diharapkan mahasiswa itu memiliki tingkat literasi yang lebih tinggi, sehingga diharapkan judul-judul skripsi yang akan muncul di prodi kita ini akan meningkat juga ya. Nah, kemudian di sini ada AMOS ya. AMOS di sini kita tampilkan tetapi hanya sebagai wawasan saja ya. Karena bagaimanapun untuk grade S1 itu meskipun pasti Anda bisa ya, tetapi kita tidak ingin membebani terlalu tinggi dulu terhadap satu persoalan penelitian yang harus diselesaikan dengan AMOS ya. Kita cukup di Smart PLS ini saja sudah cukup menggembirakan ya. Kemudian ditambah dengan EVIUS ya, terutama untuk masalah-masalah keuangan yang menggunakan data sekunder dan harus berhadapan dengan data panel ya. Nah, itu saudara-saudara pengantar dari saya untuk penelitian bisnis ini ya. Jadi materi-materi nanti yang akan kita dapatkan ya itu sesuai dengan RPS ya, yang merupakan kesepakatan seluruh pengampu dari metodologi penelitian bisnis ini. Nah, untuk yang pertama yang akan kita pelajari adalah bab 1 ya, di mana bab 1 ini mengandungi pengertian dasar dan kegunaan besar penelitian ya, atau research, atau bahasa di Indonesia kan itu riset ya. Nah, apa yang dimaksud dengan riset? Riset adalah satu penelitian ya, atau satu proses ya, satu proses yang mana proses tersebut itu selalu sistematis ya, tidak boleh tidak mempunyai urutan ya, tidak mempunyai urutan. Kemudian dia juga harus terorganisir ya untuk investigasi ya, untuk menyelidiki suatu masalah yang khusus ya, yang membutuhkan suatu penyelesaian. Satu penelitian itu memang harus menemukan satu penyelesaian terhadap masalah yang ditemukan itu. Nah, riset juga dapat diartikan sebagai serangkaian langkah-langkah yang didesain dan diikuti ya. Jadi memang harus direncanakan lebih dulu dan harus diikuti dengan baik ya. Tidak boleh keluar dari jalur-jalur yang bersifat ilmiah ya. Jadi kalau penelitian itu sekehendak hati, maka itu bukan satu penelitian ya, tetapi mungkin hanya ingin mengetahui saja ya, dan lalu dengan upaya-upaya tertentu yang tidak ada urut-urutannya atau tidak ada panduannya, maka kalau nanti menemukan jawaban ya itu memang dia sangat berusaha sekali di dalam menemukan jawaban tersebut. Kalau tidak menemukan jawaban ya memang karena dia hanya ingin mencari tahu saja ya, dan bisa jadi dia akan mendapatkan jawaban yang keliru ya, ataupun secara kebetulan dia akan mendapatkan jawaban yang benar. Nah, itu adalah bedanya penelitian dengan hanya ingin mencari tahu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini semakin jelas ya bahwa kita akan lihat bahwa seseorang yang sensitif ya dengan investigator itu adalah berbeda ya. Seseorang yang sensitif itu hanya
hanya ingin tahu aja ya, tetapi tidak menindaklanjuti untuk menyelidiki lebih jauh dan menemukan suatu jawaban ya dengan pengusutan atau penyelidikan secara sistematis ya, yang kita sebut dengan langkah-langkah ilmiah dalam suatu penelitian ya. Jadi untuk menemukan jawaban tersebut itu ada unsur kehati-hatian ya. Nah, apa yang menjadi masalah jika kita melakukan satu pencarian jawaban tersebut harus sistematis ya, karena kalau nanti tidak mengikuti secara sistematis maka dia akan keluar dari standar, dan kalau keluar dari standar maka orang lain tidak akan bisa melanjutkan ya, atau orang lain tidak akan bisa istilahnya itu mengulangi ya, dan mendapatkan jawabannya lebih baik dari sebelumnya ya, karena tidak adanya urut-urutan ataupun panduan ya, maka bisa jadi jawaban yang diperoleh itu akan sangat berbeda-beda bergantung dari individu yang melakukan satu kegiatan mencari tahu tersebut ya. Nah, penelitian itu ada dua ya. Kalau di sini menurut tujuannya itu ada penelitian yang deskriptif ya. Penelitian deskriptif ini hanya menggambarkan tentang objek ya yang kita amati tersebut ya. Misalnya suatu daerah itu penduduknya berapa ya, berapa ribu atau berapa ratus ribu ya, atau mungkin dikembangkan lagi umurnya dari berapa sampai berapa ya, totalnya itu nanti yang orang tua berapa, yang dewasa berapa, yang muda berapa, anak-anak berapa, yang balita berapa ya. Atau mungkin juga kalau sampai teliti sekali bisa lebih di bawah itu ya, misalnya mungkin yang sedang hamil berapa bulan itu berapa ya. Nah, juga bisa digambarkan lagi dalam bentuk misalnya yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa, kemudian yang bekerja berapa, yang tergantung hidupnya berapa, yang belum usia produktif berapa, kemudian juga yang bekerja di bidang apa ya, misalnya bidang kesehatan, bidang pendidikan ataupun perdagangan ya, itu berapa. Nah, itu kesemua informasi yang deskriptif atau penggambaran tersebut itu termasuk penelitian juga ya, dimana nanti hasilnya itu dapat digunakan untuk memetakan sesuatu ya, untuk apa, misalnya ya, butuh sekolah bertingkat SD, SMP, SMA sejumlah berapa ya, misalnya butuh lapangan pekerjaan di daerah situ, bisa menampung tidak lulusan dari pendidikan yang ada di situ ya. Jadi deskriptif ini tetap mempunyai manfaat ya sebagai gambaran ya, untuk menentukan kebijakan apa yang paling tepat yang harus diambil. Nah, kemudian yang kedua itu penelitian yang bersifat analisis ya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kebenarannya dari suatu pendapat ya. Jadi dia tidak hanya membutuhkan gambaran secara deskriptif atau secara mungkin grafik ya, atau mungkin secara angka-angka sederhana saja, tetapi memiliki data-data ataupun angka-angka yang lebih lengkap ya, misalnya perhitungan yang lebih panjang atau percobaan yang lebih kompleks ya, ataupun mungkin juga berulang-ulang ya percobaan tersebut ya, untuk mencapai atau untuk mendapatkan model yang terbaik ya. Nah, jadi di dalam analisis ini banyak sekali yang angka-angka yang harus diungkap, kemudian alat-alat analisisnya juga mungkin akan sangat kompleks yang digunakan ya, sehingga hasil dari penelitian ini dapat memiliki keyakinan yang tinggi ya, sehingga nanti kalau diterapkan ya ataupun
menjadi suatu model ya, yang harus disajikan dan kemudian bisa diikuti oleh daerah lain ataupun di tempat lain, itu akan menghasilkan suatu hasil yang sama ya, atau dampak yang sama. Nah, kemudian penelitian yang baik itu adalah penelitian yang menghasilkan jawaban ya, jadi dia tidak berhenti ya. Ada juga yang mengatakan bahwa penelitian yang baik itu adalah seperti kamera ya, di mana kamera itu sifatnya objektif ya, di mana kalau kita memotret ya tempat yang sangat indah, maka hasil dari foto tersebut juga akan sangat indah ya. Tapi kalau kita memotret mungkin tempat yang kotor atau tempat sampah mungkin ya, dia juga akan menggambarkan satu tempat yang kotor ataupun tempat sampah ya, bukan sebaliknya. Nah, itu adalah penelitian yang baik ya. Kemudian peranan penelitian itu membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru ya. Memang ini adalah satu sifat manusia yang pertama ya, atau yang paling dasar, yaitu semua manusia itu mesti memiliki rasa ingin tahu ya. Kemudian memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan ya. Tentu saja peran penelitian ini adalah mendapatkan jawaban ya, tidak hanya ada masalah saja kemudian tidak dapat diselesaikan ya. Kemudian memberikan pemecahan terhadap suatu permasalahan. Nah, sebagai kesimpulan, jadi fungsi penelitian adalah membantu manusia meningkatkan kemampuan untuk menginterpretasikan sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat yang rumit, yang kompleks ya, yang saling kait-mengkait ya, sehingga fenomena tersebut mampu membantu hasrat ingin tahu manusia ya. Nah, penelitian itu merupakan sesuatu yang terus berjalan ya, yang dia tidak terhenti. Kalau sudah ada penelitian yang satu maka terus berhenti, tidak ada penelitian lagi, itu bukan ya. Sesuai dengan namanya research dalam bahasa Inggris, kalau kita pecah menjadi dua suku kata ya, research itu adalah mencari kembali ya. Artinya jika seseorang itu melakukan penelitian A, kemudian seseorang lagi melakukan penelitian B, penelitian B itu bisa jadi mendukung ataupun mungkin menghapus ya, atau tidak berlakukan penelitian A kalau memang penelitian B itu memiliki dasar yang lebih kuat ya, dan lebih baik ya. Nah, maka penelitian B ini juga mempunyai umur tertentu ya, mempunyai umur tertentu. Bisa jadi dia mempunyai umur yang panjang ya, bisa jadi juga dia akan segera digantikan oleh penelitian orang yang lebih baik lagi penelitiannya ataupun argumennya. Nah, mengapa kita mempelajari penelitian ya? Karena memang apalagi di zaman sekarang ini ya, di mana kemajuan komputer, kemajuan internet ya, kemudian kemajuan teknologi yang diciptakan oleh manusia ini sungguh luar biasa, yang mempengaruhi bagaimana bisnis itu menjadi sangat cepat ya perjalanannya ya. Maka kalau kita tidak mempelajari penelitian ya, maka kita tidak akan mendapatkan informasi yang banyak. Atau kalau kita mendapatkan informasi yang banyak, itu kita tidak bisa menentukan mana itu informasi yang bagus dan mana itu informasi yang tidak bagus ya. Sehingga kalau informasi itu kita tidak dapat mempunyai keterampilan untuk menyaring ya, maka kita akan mendapatkan informasi yang kurang baik. Nah, kalau informasi yang kurang baik itu kita gunakan untuk mengambil satu keputusan, maka akhirnya akan juga mempengaruhi dari hasil keputusan tersebut ya. Jadi mengapa mempelajari penelitian itu memang satu kebutuhan ya, dimana lingkungan yang kita hadapi saat ini itu sangat bergejolak atau sangat cepat ya kemajuan atau perkembangannya.
Nah, keuntungan memiliki keterampilan dalam penelitian itu terutama kita ya, karena kita memang kuliahnya di manajemen ya. Tentu saja kita harus mempunyai cita-cita tertinggi, yaitu sebagai seorang pengelola orang-orang yang ada di bawah kita ya, entah itu pegawai kita ada satu atau ada dua atau ada 100 atau ada 200 ya, atau ada 1000 atau 2000 ya, bahkan lebih dari itu ya. Jadi sudut pandang kita memang kita ini seorang manajer ya, kita harus mengupgrade ya kemampuan kita, baik itu kemampuan yang bersifat skill ya, maupun kemampuan yang bersikap knowledge ya, dan satu lagi kemampuan yang bersifat human ya, atau pendekatan kemanusiaan. Nah, seorang manajer kalau mengetahui tentang penelitian, maka dia akan mengambil lebih banyak informasi, dan informasi itu informasi yang terpilih ya. Kemudian juga mungkin kalau Anda nanti bekerja di perusahaan yang baru ya, barangkali Anda punya ya kesempatan ya di awal karir Anda itu ditugasi untuk penelitian ya, karena mungkin di wawancara Anda mempunyai pengalaman di dalam bidang penelitian ya, maka di tempat kerja Anda itu Anda diingat atau direkod ya sebagai orang yang pernah melakukan penelitian atau memenangkan lomba-lomba penelitian ya, itu maka hal tersebut bisa menjadi suatu kesempatan ya di awal karir Anda. Kemudian juga kalau kita memiliki keterampilan penelitian, kita mungkin kalau seandainya perlu membeli jasa penelitian dari orang lain, paling tidak itu kita bisa menilai ya, atau bisa memilih mana jasa penelitian yang dapat memberikan satu hasil penelitian yang terbaik untuk lembaga atau organisasi kita ya. Kemudian kalau kita pada posisi seorang ahli penelitian ya, nah tentunya itu kita memiliki satu spesialisasi atau kekhususan yang tidak sembarang orang bisa ya. Memang penelitian ini kadang-kadang juga ada yang orang memang sangat berpengalaman, sangat berpengetahuan, tapi ada juga yang orang yang kurang ya. Nah, keterampilan penelitian ini menawarkan kesempatan-kesempatan yang menarik ya. Nah, pengalaman pribadi saya sendiri ya ada penelitian itu yang mempunyai fee puluhan juta ya, bahkan ada yang ratusan juta ya, bahkan ada yang mendapatkan fee itu sampai miliaran untuk satu penelitian yang ia lakukan. Nah, sedangkan mungkin rekan-rekan kerja yang lain itu tidak mendapatkan kesempatan sama sekali, atau mungkin hanya mendapatkan dana-dana atau fee yang di bawah 5 juta ya. Nah, seperti itu. Nah, penelitian yang baik itu masalahnya harus didefinisikan dengan jelas ya, tajam dan tidak ambigu ya. Artinya kalau tidak ada masalah ya kita tidak ada penelitian ya. Maka di sini kita harus bisa membedakan mana itu masalah sebenarnya dan kita ya istilahnya begini ya, kita harus menemukan apinya ya. Api itu adalah permasalahannya, bukan mendapatkan asapnya. Asap itu adalah bisa jadi simptom ya, simptomnya. Nah, kemudian penelitian yang baik juga prosedur penelitian yang dipakai itu harus diuraikan secara rinci ya, artinya terbuka ya. Kecuali penelitian rahasia ya, penelitian rahasia yang memang tidak boleh diduplikat ya, atau supaya orang tidak bisa meniru ya. Nah, tapi kalau penelitian ilmiah yang kita hadapi di sini pasti harus mendeklar ya, harus menjelaskan ya, terutama di proposal ataupun di bab 3 itu pasti ada desain penelitiannya, ataupun mungkin roadmapnya ya.
Nah, kemudian desain penelitian itu harus direncanakan dengan sama, sudah saya singgung tadi. Kemudian penelitian itu harus melaporkan sejujurnya terhadap hasil-hasilnya, jadi harus objektif ya. Jadi kita tidak boleh memihak ya, ataupun kita tidak membelokkan arah penelitian ya, dikarenakan sebab-sebab tertentu. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis data itu harus memadai ya. Kalau cukup saja mungkin harus dinaikkan lah, harus memadai dan cocok ya, istilahnya memang tepat ya. Nah, kesimpulan-kesimpulan yang harus dibatasi pada hal-hal yang ditunjang oleh data-data penelitian. Jadi kita tidak boleh mengambil suatu kesimpulan atau hasil penelitian itu di luar dari data yang kita miliki ya. Jadi supaya presisi ya, supaya apa istilahnya dipercaya ya, atau mempunyai keakuratan yang baik ya. Nah, kemudian yang ketujuh ini adalah keyakinan hasil penelitian lebih besar jika penelitinya itu berpengalaman dan memiliki nama yang baik serta integritas yang tinggi ya. Jadi ini pelakunya ya. Jadi kalau kita melakukan penelitian dengan dosen kita, itu bisa jadi hasilnya akan lebih baik ya, karena dipandang bahwa dosen Anda itu mesti memiliki ilmu yang lebih baik ya daripada seseorang yang masih di bawahnya ya, misalnya mahasiswa. Atau seseorang itu yang kita ajak penelitian itu adalah, atau kita digandeng ya, biasanya kita digandeng dengan peneliti-peneliti yang senior ya. Wah, itu luar biasa ya, sebagai satu permulaan yang baik ya. Nah, itu saudara-saudara. Kemudian tipe-tipe riset ya. Riset itu ada riset terapan dan riset dasar. Atau riset terapan ini bisa disebutkan sebagai satu penelitian yang memiliki hasil hanya untuk memecahkan problem yang khusus ya di dalam satu organisasi ya, atau di dalam lingkungan kerja kita ya. Jadi aplikatif begitu ya. Nah, sedangkan kalau riset dasar atau riset murni atau riset fundamental ini fungsinya untuk kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan pemahamannya ya. Jadi agak lebih istilahnya ya, kalau di dunia kampus ini lebih ke riset dasar atau fundamental atau riset murni ya. Paling tidak kalau untuk S1 ataupun S2 itu memiliki tujuan untuk pemahaman terhadap keilmuan ya. Sedangkan kalau untuk S3 itu bisa jadi kontribusi ya terhadap ilmu pengetahuan. Nah, kalau riset terapan ini lebih ke arah pemecahan suatu permasalahan ya. Misalnya ditemukannya alat tertentu ya, untuk mengatasi satu proses yang tidak sempurna pada pekerjaan tertentu. Nah, itu adalah tipe-tipe riset seperti itu. Nah, dalam pembahasan berikutnya ya, nah ini dikaitkan dengan kita lagi sebagai calon manajer ya. Jadi mengapa manajer harus tahu tentang riset ya, terutama tahu itu ya pengetahuannya dan metodenya ya. Nah, yang pertama di sini yaitu meningkatkan sensitivitas para manajer terhadap ribuan variabel yang beroperasi dalam suatu situasi. Jadi kalau kita bekerja di satu lembaga tertentu ya, organisasi tertentu, maka kita itu menjadi lebih sensitif ya kalau kita mengetahui tentang riset ya, atau tentang penelitian itu ya. Kita menjadi lebih peka bahwa itu suatu masalah ya. Bagi orang yang tidak mengetahui ilmunya, itu bukan masalah ya. Nah, tahu-tahu perusahaannya menjadi tidak sehat. Nah, tapi kalau seorang manajer yang mengetahui tentang riset ya, maka dia akan sensitif, dia akan peka terhadap ketidakharmonisan yang terjadi ya. Nah, maka dia akan mencium lebih cepat, dan dia akan berpikir untuk ya mengharmonikan kembali ya, untuk membuat satu langkah ya supaya tidak melenceng yang lebih jauh begitu. Nah,
Bisa juga dalam posisi untuk mengambil resiko ya, misalnya kalau kita memiliki pengetahuan tentang riset yang baik itu, maka kita bisa mengambil resiko yang lebih baik ya, yang lebih terdidik, yang lebih terkalkulasi atau dengan perhitungan yang tinggi ya. Jadi seandainya memang harus menempuh sesuatu yang tidak enak ya, atau disharmoni atau mengalami penurunan, kita juga akan bisa mengendalikan sesuatu yang sudah melenceng itu ya, dengan membuat suatu langkah yang resikonya paling kecil. Nah, kemudian seorang manajer juga bisa tahu tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh orang lain ya, dimana orang-orang lain yang membuat penelitian tersebut untuk lembaga kita atau untuk organisasi kita itu tidak akan mungkin ya informasi-informasi itu dipuntir ya, atau istilahnya itu dirubah arah ya, dirubah arah itu. Kalau memang manajer-manajer atau orang-orang yang ada di lembaga tersebut atau di organisasi tersebut yang diteliti oleh orang lain, kemudian mungkin mengambil satu kesimpulan yang salah, itu dia bisa meluruskan ya. Nah, kemudian juga mengetahui tentang riset ini juga membantu manajer ya untuk untuk berbagi informasi yang berkaitan dengan periset atau konsultan yang disewa ya. Jadi bisa kolaborasi ya, bisa menjalin kerjasama yang baik ya, tidak hanya sekedar menjadi objek ya dan diberikan satu kesimpulan tertentu ya, tapi bisa menjadi partner yang baik, sehingga mau tidak mau periset atau konsultan yang dari luar itu akan bekerja lebih baik atau lebih maksimal. Nah, seperti itu. Untuk berikutnya ya, karena videonya biar tidak terlalu panjang, maka ini saya cukupkan sekian dulu ya. Nanti disambung untuk video yang kedua pada pertemuan yang pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.